Ya, oke. Pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Siap. Alhamdulillah. Siap. Oke. Alhamdulillah, Kak. Sehat. Ya. Baik. Jadi nanti kalau Sehat, yang misalnya ini kan sekarang saya pakai pakai waiting room ya. Jadi kalau nanti ada yang nggak bisa masuk, mungkin nanti bisa nyusul ikut dengan jadwal yang kelompok berikutnya. Karena ada kelas yang ternyata hari ini ada kuliah jam yang sama sehingga nggak bisa kuliah bareng-bareng ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah sempat buka link YouTube-nya belum? Siap, sudah, Cap. Sudah, Kak. Sudah semua? Sudah, Cap. Oke, baik. Nah, saya minta kita semua sekarang praktek gitu ya. Kalau semua sudah, saya nggak putarkan lagi. Tapi kalau ada yang belum sempat, saya putarkan lagi supaya bisa lihat ulang semuanya. Semuanya nonton bareng-bareng gitu maksudnya. Tapi kalau semua sudah, ya sudah. Berarti langsung lanjut gitu. Perlu diputar ulang enggak? Ya, Kak. Diputar, ya. Saya putar Diputar, lagi. Cap. Saya masih lihat yang terakhir aja, Cap. Yang 2 belum, Cap. Oke, baik. Saya tampilkan di sini aja. Apakah ini bisa kelihatan di layar kalian? Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Belum, Cap. Belum keluar, Cap. Loading. Loading. Sama di tempat saya juga loading. Oke, bisa nih. Sudah muncul di layar? Cap muncul, Cap. Muncul, Cap. Sudah, Kak. Siap, muncul, Cap. Oke, saya play dulu ya. Oke ya, jadi bedanya apa dengan yang lalu? Yang lalu kita menggunakan penilaian bersamaan waktu. Jadi posisi duganya hanya satu, gitu ya. Posisi duganya hanya satu, sehingga kemudian dua-duanya garis tinggi dan asimut kita gambar di satu posisi duga. Tetapi itu nyaris tidak mungkin terjadi di atas kapal, ya, karena di kapal itu mualimnya hanya satu. Tidak mungkin ngambil dua benda angkasa, pasti beda, pasti ada selisih waktunya meskipun dalam satuan menit. Gitu. Sehingga kemudian bagaimana kalau apalagi kapalnya berlayar, beda waktu antara penelitian pertama dengan yang kedua. Nah, ini sketsanya saya teruskan dulu.
Oke, itu ya. Jadi kalau menggunakan dua benda angkasa, berarti posisi duga pertama. Setelah dihitung, ketemu berapa azimutnya, ketemu TS, TH, perhitungan yang panjang itu, sampai dapat gambar azimut dengan satu garis tinggi, ya, interseptnya TS min TH. Terus posisi duganya berarti pindah, gitu. Pindah dari posisi duga pertama ke posisi duga yang di perpotongan antara azimut dengan garis tinggi. Nah, dari situ kemudian kapalnya berlayar, gitu kan? Kapalnya berlayar misalnya haluan berapa? 90 kah, haluan 60, haluan 120, haluan 180 gitu. Sampai dengan beberapa menit berikutnya atau beberapa jam berikutnya menemukan posisi duga yang kedua. Boleh pakai jangka, speednya 12, berarti kalau setengah jam 6 mil gitu ya. Atau pakai GPS, dapat posisi duga 2. Nah, ketika posisi duga 2 dapat, ngitung lagi dapat lagi azimut 2 dengan garis tinggi yang kedua. Terus digambar lagi. Garis tinggi kedua, baringan kedua, azimut kedua. Nah, yang pertama tadi kan sudah lewat, ya, sudah lewat misalnya 15 menit, 30 menit, 1-2 jam yang lalu. Nah, garis tingginya itu digeser, gitu aja. Ya, digeser. Sama persis seperti baringan geseran kalau di pelayaran data. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum saya lanjutkan dengan angka? Ini mute saja semua. Nanti kalau mau tanya di unmute sendiri, terus kemudian selesai tanya di mute sendiri ya. Ada yang mau tanya dulu? Lanjut, Cap. Lanjut ya. Oke, baik. Ya, misalnya kapal jam 8.00 mendapatkan kemudian interseptnya TS mendapatkan nilai kemudian jam 10 mendapatkan lagi hasilnya adalah misalnya kita pakai angka lalu dan kemudian kapal
Oke, baik. Bisa terima tadi semua full lengkap? Oke, bisa ya. Baik. Nah, sekarang kita akan sama-sama melukis sama-sama. Jadi kalian di tempat kalian masing-masing sediakan kertas dan alat tulisnya. Saya di sini, gitu ya. Tolong semua bisa siapkan alat tulisnya supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama. Siap, Gap.
Bisa dapat tadi lintangnya 15 derajat 30 menit saut. Bujurnya 115 derajat 30 menit west. Ya, saya ulang ya. Lintangnya 15 derajat 30 menit south, bujurnya 115 derajat 30 menit west. Penilikan pertama jam 09.15. Jam 09.15. Azimutnya adalah selatan 030 east, south 030 east, selatan 30 timur. TS-nya atau tinggi sejatinya 30 derajat 15 menit. 30 derajat 15 menit. TH-nya 30 derajat 13,5 menit. 30 derajat 13,5 menit. Oke, data pertama bisa ditangkap? Ya, bisa diulangi. Oke, saya ulang lagi ya. Longitude. Longitude-nya. Oke, latitude-nya 15 derajat 30 menit south. Longitude-nya 115 derajat 30 menit west. Penilikan pertama, Gap. Penilikan pertama, azimutnya south 30 east. Penilikan pertama south 30 east, azimutnya TS-nya 30 derajat 15 menit. TH-nya 30 derajat 13,5 menit. Sudah? Sudah, Gap. Oke. Penilikan kedua, azimutnya jamnya jam 09.30. Tadi 9.15, ini 9.30. Jadi selisih 15 menit. Azimutnya south 040 west. S 40 barat. South 040 west. TS-nya 20 derajat 00,5. 20 derajat 00,5. TH-nya 20 derajat 01,5. Ulangi 20 derajat 01,5. Oke, haluan kapal 180 derajat. Haluan kapal 180 derajat. Speed kapal 12 knot. Ulangi, haluan kapal 180, speed 12 knot. Oke, lukiskan lukisan konstruksi posisi kapalnya. Ya, saya tidak mau ada tugas, saya maunya ini semua selesai, begitu selesai nanti disubmit semua selesai, udah nggak ada tugas lagi ya, jadi tolong kerja sama-sama. Saya pandu dari sini, Anda gambar di sana semaksimal Anda lah ya, pakai pulpen warna, kayak lagi di kelas aja gitu ya. Ya bentar, saya angkat telepon dulu. Halo, iya, lagi ngajar. Oke, oke. Oke. Sekarang baik, sama-sama semuanya. Tolong bikin skala lintang sesuai dengan lintang kapalnya. Gunakan busur, bikin skala lintang sebesar 15 derajat 30 menit south ya. Saya tidak tahu apakah saya bisa melukiskan atau tidak ini.
Saya enggak tahu kira-kiranya ya 15 derajat. Pokoknya Anda jadi punya 15 derajat lah. Ini tolong diukur sendiri nanti. Kalian bikin coba. Saya share whiteboard-nya kelihatan ya. Siap, Kep. Oke, ya sebagai panduan saja. Tapi ukuran persisnya silakan diukur sendiri. Maksudnya 15 derajat. Yang baru join bisa menyesuaikan karena kita sudah jalan ini. Soalnya, atau nanti saya ketik coba soalnya nih. Sudah semua bikin skalanya? Siap juga, Kep. Kalau sudah, berarti kita gambarkan posisi duga pertama. Oke. Untuk yang baru join, kita baru mulai mau melukis. Ini posisi duga pertama, 15 derajat 30 menit south, 115 derajat 30 menit west. Ya. Kemudian lukiskan azimutnya. Secara perhitungan sebetulnya kita harus menghitung loh ya. Jadi ini kan sudah semester 4, jadi sudah dapatlah azimutnya gitu ya. Tapi aslinya ya Anda harus ngitung azimutnya gitu. Dari mana ya pakai rumus itu kotangan T itu ya, atau pakai daftar 11-12 itu. Nah, yang sudah pernah kita praktekkan sebentar. Oke. Azimutnya yang pertama adalah selatan 30 is. Jadi dari selatan 30 ke is ya. Silakan digambar. Jangan nunggu saya. Nah, kan. Dicek sendiri ya apakah ini 30 is. Pokoknya ini selatan 30 is gitu. Persisnya ya Anda diukur betul-betul pakai busur. Udah, kemudian intercept 1. Siapa yang mau jawab berapa intercept 1? TS dikurangi TH. TS 1 dikurangi TH 1 berarti berapa? Plus 1,5 Kep. Plus 1,5. Oke, betul. Nah, silakan digambar plus 1,5. Berarti dari tempat duga diarahkan ke azimut. Ini mestinya azimutnya ada panahnya ya. Ini ada azimut ini. Terus plus 1,5. Ini diukur pakai skala di sini ya, pakai skala lintangnya ya. Seandainya skala lintangnya itu saya misalkan sorry. Yuk. Oh ya, oke. Terus setelah itu Anda ukur 1,5 ke sini. Ini misalnya saja ya, Anda nanti ngukur sendiri pakai itu ya, pakai penggaris yang benar ya. Sudah? Sampai sini sudah belum? Sudah Kep. Yang kesulitan? Nanti jam praktek laboratorium pakai ini loh ya, cuma nanti pakai peta, jadi nggak perlu gambar skala lintang ini. Oke, kalau sudah berarti posisi duga sekarang tidak di
tidak di posisi duga kita pertama tadi, yaitu pindah ke titik tinggi ini sebetulnya, ya. Nah, kalau aslinya kan sebetulnya, harusnya kan ini ada, nah gini loh, sebetulnya ini adalah lengkung tinggi nih, yang dulu pernah kita gambar lengkung tinggi itu loh, entah bentuknya elips, entah parabola, entah hiperbol gitu ya. Ini harusnya seperti ini harusnya. Oke. Nah, kemudian dari posisi ini kapal berlayar. Nah, tadi saya berikan waktu jam 9.15 ke jam 9.30. Berarti selisih berapa menit? 15 menit. Oke. 15 menit dengan speed 12 knot, itu kapal dapat berapa mil? Ada yang sudah ngitung? (15 dibagi 60 kali 12). 4,5 Cap. Berapa? Siap 4,5 Cap. 4,5? Masa? 4,5 Cap. Kan melukis belum? Coba mana lukisannya masing-masing, tunjukin ke kamera kalian. Coba sampai mana gambarnya, saya mau lihat. Yang sudah melukis coba show your picture. Tunjukkan gambar Anda ke kamera Anda. Biar saya lihat sampai mana gambar Anda. Baru membuat yang kedua, Pak. Oke, good. Oke, saya lihat 1, 2, yuk Nika, lanjut Nika. Oke, baik. Saya lanjutkan share ke whiteboard-nya ya. Sorry tadi internetnya terputus. Silakan, ini nanti diukur sendiri, ini 15 derajat. Sudah tadi, yang tadi. Kemudian gambar yang berikutnya yaitu posisi duga yang pertama. Lalu Anda sudah mengukur south 30 east. Sorry, harus ada panahnya. Dan juga sudah membuat AGT 1,5 ya. Sampai sini semua, paling tidak gambarnya tadi terlalu putus internetnya. Baik, kemudian dilanjutkan dengan melukis haluannya. Haluannya 180, kecepatannya adalah 12 knot 15 menit. Jadi dapat berapa mil tadi? Tadi Nokia jawab 4,5, salah loh ya. Berapa? 3 mil ya? 3 Cap. Oke. 3 mil Cap, tadi salah Cap. Nah, ya. Berarti dari sini, dari perpotongan antara AGT dengan T, ini ada haluan gitu. 180 sejauh 3 mil. Kalau kita pakai GPS di kapal, ya kita nggak perlu nyari-nyari ini. Karena kita punya, misalnya katakanlah posisi duganya itu di sini misalnya ya. Misalnya kita punya di sini. Karena dari GPS. Tapi kalau kita nggak punya GPS, modalnya menjangka. Ini kan astronomi ceritanya kalau GPS-nya mati kan gitu ya. Ini juga hasil jangka tadi, ini juga hasil jangka itu. Maka 3 mil itu seberapa? Nah, ini pakai ukuran yang di sini nih. Misalnya saya 1, 2, 3 mil itu segini misalnya.
Diukur pakai skala lintang yang miring itu 3 mil itu sejauh mana gitu. Ini coba saya hapus dulu yang garis ini. Nah, jadi 3 mil yang di sini diukur, dipindahkan ke sini gitu. Nah, ini jadi titik ini jadi posisi duga yang kedua gitu. Nah, titik ini jadi posisi duga yang kedua. Oke. Dari sini digambar azimut 2 selatan 40 west. Selatan 40 west. Sana ya. Saya tidak tahu 40 seberapanya, Anda ukurlah kira-kira. Kemudian karena ini negatif, berapa? Min berapa itu azimutnya? Min 1 Cap. Min 1. Oke ya, jadi ditarik mundur ke belakang karena harus digambar min. Kemudian min 1, gambarkan ke belakang. Nah, ini ukuran ini adalah min 1, ngukur dari sini. 1 itu seberapa, bawa ke sini. Ya. Sampai sini? Ya? Bentar. Coba saya pakai warna lain, bisa enggak ya? Nah, bisa nih. Nah, biar kelihatan. Oke, ini 40, azimut 2-nya. Yang titik 2-nya min 1. Ya? Ini? Sampai sini masih bisa diikuti? Oke, baik. Kalau sudah, ini kemudian tinggal geser saja ini AGT 1. Ini yang warna hitam AGT 1 ini tinggal digeser ke sini. 4 milnya kan sejauh ini ya. Nah, sejauh sampai sini nih. Saya gambar sekarang pakai merah itu ya biar kelihatan. Garisnya yang AGT 1 itu digeser jadi di sini gitu. Digesernya pas di potongan itu. Nah, garisnya sejajar ini, AGT 1, ini AGT 1 aksen. Atau tegak lurus azimut juga. Gitu. Jadi kalau ini saya tulis di sini, ini tadi AGT 1. Oh, sorry. AGT 2. Yang ini AGT 2. Nah. Teks ini AGT 1. Ya, lalu teks lagi. Ya, sorry, pakai merah ya. Nah, teks ini AGT 1 aksen. Nah, iya, nulisnya aksen. Yes. Ini ya. Nah, oke. Ini AGT 1, AGT 1 aksen tegak lurus. Posisi kapal di mana? Di perpotongan antara AGT 1 dan AGT 2. Yang mana berarti? AGT 1, AGT 2. Nah, itu ya, perpotongan antara AGT 1 dan AGT 1 aksen dan AGT 2. Nah, tinggal lintang dan bujurnya berapa, dikoreksikan dari posisi duga yang pertama ini. Itu delta lintang dan delta bujurnya berapa. Ini adalah selisih lintangnya. Ya, dan ini adalah selisih bujurnya.
Ya, tinggal dibaca ini delta bujurnya berapa, baca pakai ini, karena ini tadi wes, di sebelahnya berarti is, berarti nanti lebih mengecil dari tadi, kemudian ini delta lintangnya berapa, dibaca. Bisa ketemu Anda berapa delta lintang, delta bujurnya, sama nggak kalian gambar masing-masing di rumah itu? Lintang 1,0. Apa itu delta lintangnya? Siap. Terus delta bujurnya 4,08. 4,0. 4,0. 4,0. Coba saya tulis ya. Posisi duganya tadi kan pertamanya 30 derajat, 15 selatan, 115 derajat, 30 menit timur. Ya. Kemudian selisih lintangnya 30 menit 12 jam itu Cap. oh sorry, west, yes, good. Oke, kemudian delta lintangnya saya tulis gini aja karena nggak bisa delta ya. Berapa Anda dapat berapa delta lintangnya tadi? 4 menit. Saut ya karena di bawahnya. Kemudian Delta lintang delta 4 menit. Saut. ini delta latitude-nya, kemudian delta longitude-nya berapa? 1,9. 1,9. Ya kalau ini ben gampang saya gini ya. Wah, ini di timur gitu, sorry. Ya, berarti shift position adalah 30 derajat 19 menit south dan 115 derajat 28 west. Ya. Oke. Sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini cara pertama yang ada di video juga yang tadi saya masukkan ya. Nah, cara kedua yang bisa kita lakukan yang tidak ribet pakai posisi duganya 2 kali begini, Anda bisa menggunakan melukis di satu tempat gitu. Jadi penuh apa enggak ya kalau saya gambar di sini? Ya, ini kita melukis sama-sama di satu tempat juga yang sama. Ini ya, ini kalau kita gambar bareng-bareng di satu tempat duga yang sama kan begini. Padahal waktunya sudah selisih. Ini kan perpotongannya di sini nih. Ya. Perpotongannya tadi pakai warna apa? Orange. Kan di sini nih. Nah. Ini ya. Nah, ini kan posisi tadi jam berapa tadi? 9.15 gitu ya. Harusnya dua-dua AGT itu digeser semua. Dua-dua AGT digeser semua. Berarti ada penggeseran sejauh 3 mil semua digeser ke haluan. Nah, haluannya bisa digambar di sini. Nah, dari tempat duga ini saya gambarkan haluan 180 gitu. Nah,
supaya berpotongan saya potong dengan asimutnya. Ya, sama AGT-nya. Nah, ini kan berpotongan nih. Berpotongan dengan masing-masing AGT. Nah, dari sini, dari posisi AGT berpotongan dengan haluan itu, digeserlah sejauh 3 mil. Jadi AGT 1 geser 3 mil, AGT 2 dari titik ini juga digeser 3 mil. Sekarang yang satu-satu dulu, AGT 1 dulu. Ya, dari titik ini diukur ke bawah sejauh 3 mil, lalu dibikin garisnya. Ini ya. Ini. Bisa diikuti nih? Yap. Oke, kemudian yang berikutnya AGT 2-nya juga dari sini diukur 3 mil. Dari perpotongan dengan haluan ya, perpotongan dengan haluan. Digeser sejauh 3 mil, dibuat garis sejajar juga gitu. Ya, dibuat garis sejajar juga antara perpotongan AGT dengan haluan, diingat-ingat perpotongan AGT dan haluan diukur 3 mil, yang hitam juga 3 mil. Sehingga ketemulah posisinya itu yang perpotongan antara setelah kedua-duanya digeser. Yaitu di sini nih. Nah, ini kan saya gambarnya nggak persis pakai penggaris ya. Mestinya ini sama harusnya. Coba kalau kita bandingkan sepintas antara ya ini ya. Mestinya sih kalau diukur benar-benar Anda boleh gambarlah di buku Anda itu. Nah, ini delta lintang, delta double bujur ini harusnya sama. Gitu. Ya. Boleh mau pakai cara mana yang mudah menurut Anda sih. Bisa pakai cara pertama ini. Kalau realnya di kapal kan yang seperti ini, posisi duga 1. Berlayar lagi dapat posisi duga 2 gitu. Lalu yang digeser AGT 1. Ini persis seperti baringan di ilmu pelayaran datar. Cuman kalau pelayaran datar yang dibaring pulau. Nah, kalau yang ini enggak dapat posisi duga 2-nya enggak tahu gitu. Akhirnya digambar di sini juga terus digeser. Tapi enggak mungkin ya enggak dapat karena untuk mendapatkan perhitungan yang kedua, azimut dan seterusnya itu memerlukan posisi duga. Kan bujurnya harus dicari supaya ada bujur dalam waktu gitu ya. Terus ada rumus kosinus lintang plus minus zawal. Ya berarti pasti harus ada lintang duganya juga gitu. Cuma pada waktu melukisnya tidak dicari di mana posisi duganya 2. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kep. Oke, baik. Kalau jelas, saya minta Anda kirimkan gambar dari soal yang ini, yang barusan ini, ya, dikirimkan begini caranya. Kirim ke ketua kelas dulu semua, ya, kirim semua ke ketua kelas, entah mau pakai WA, pakai email, pakai apa, terserah ke ketua kelas. Ketua kelas yang mengirimkan ke saya sudah urut NIT. Sudah urut NIT dari mulai yang paling kecil ke yang terbesar. Mau PDF boleh, mau scan-scanan dalam bentuk picture ya boleh, silahkan. Dikirim via WA boleh, via email boleh. Tapi berarti saya hanya menerima 7 submit. Hanya 7 kelas dari 7 ketua kelas. Gitu. Maksimal 1 minggu. Semua 1 minggu. Pokoknya sampai pertemuan berikutnya terus ya. 1 minggu. Jadi silakan ketua kelas nanti kreasinya bagaimana supaya teman-temannya tugasnya itu bisa terkumpul di ketua kelas, lalu saya nerima hanya 7 submission dari masing-masing ketua kelas. Isinya sudah punya teman-temannya semua. Mau pakai email boleh, mau pakai WA boleh, mana yang mudah aja pokoknya buat kalian. Siap, Kep. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Saya sampai jam 11, karena jam 11 nanti Dalanal akan datang. Silakan kalau yang mau tanya. Dan karena sudah pakai waiting room, jadi presensinya sudah sekalian berdasarkan data yang ada di waiting room. Jadi sudah langsung otomatis ada datanya, siapa yang masuk, siapa enggak. Nah, kita nunggu kelas Nautika apa ya, Nautika Eko apa ya? Yang kelasnya Derry Nautika apa? Nautika Eko. Eko, Kep. Oke, Nautika Eko itu nggak bisa kuliah hari ini karena ada kuliah dengan
Bu Retno kalau nggak salah ya. Jadi milih besok jam 10.30. Nah, kalau hari ini ada yang masih belum paham atau belum puas, mau join dengan OTKE Group, besok jam 10.30 boleh. Siap. Oke, jadi tugasnya cuma itu ya, apa yang sudah digambar ini dilukis saja di kertasnya itu, kemudian dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan submit ke saya. Siap, Kep. Oke, baik. Saya ini cukup layarnya, ada yang mau screenshot atau mau ini? Kalau sudah saya mau close layarnya. Cukup, Kep. Kep, sudah, Kep. Oke, saya. Oke, begini, ada yang belum ngisi kuesionernya pembelajaran online. Ayo. Karena baru 4 yang masuk baru 4. Yang ngeklik tuh, Kep. Izin, Kep, yang milih-milih tuh, Kep. Nah, yang milih pakai Google Form itu. Oh, siap, sudah, Kep. Nah, kalau itu soalnya baru 400 sekian data yang masuk. Padahal kalau 5455 mestinya sudah 800-an harusnya kan kalian 2 angkatan itu. Wah. 55, Kep. Nah, kan ya, guys. 55 keloloan. Halo. Ya. Oh, udah. Ya, oke. Yuk. Oke, gitu ya. Dan Anal sudah datang karena baru serahnya harus ketemu. Sementara kelas begitu ya. Saya tunggu tugasnya dari kelas yang belum hadir, yang mau join atau yang masih kelas besok jam 10.30. Jangan lupa, saya nggak paksa Anda subscribe ya, cuman saya waktu gemes kemarin karena kalian nggak pada nanyain jam kuliahnya sama videonya, supaya memastikan aja bahwa kalian nonton gitu maksud saya, supaya kalian memastikan belajar aja. Nah, tolong videonya channelnya di subscribe terus kalian mau komen mau like terserah, nggak apa-apa sih. Saya nggak mewajibkan itu. Siap. Tidak ada kewajiban, cuman akan lebih baik kalau Anda subscribe sehingga ketika saya nanti upload video baru, Anda dapat notifikasi gitu loh, tanpa saya harus mengumumkan, oh ada video baru gitu. Ya, rencana saya mau tambahkan lagi nanti. Siap, Kep. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih untuk pagi ini. Semuanya sehat-sehat selalu. Jangan banyak keluar. Alhamdulillah. Nggak penting-penting banget ya. Dan ini saya record, nanti selesai ini atau recordnya bisa di-share apa enggak. Coba kita lihat. Oke, saya end meetingnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya tunggu pengumpulan tugasnya dari ketua kelas. Oke, ya.